Haji dan sebelumnya juga teman kita ya dahulu sudah kita doakan tadi alam selamat dan bagaimana pula kita bisa selamat. Baik, kita masuk lagi ke tafsir ayat 94 dari surah An-Nisa kepada Yusuf Awaluddin menerjemahkannya. Yang baca Yusuf juga lah. Yusufain. Pada Yusufain. Ayat 94 ya. Oke, lanjutkan. Lah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفورا رحيما. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi berperang di jalan Allah, maka telitilah, carilah keterangan, dan janganlah kamu mengatakan kepada orang yang mengucapkan salam kepadamu, kamu bukan seorang yang beriman, lalu kamu membunuhnya dengan maksud mencari harta benda kehidupan dunia, padahal di sisi Allah ada harta yang banyak. Begitu jugalah keadaan kamu dahulu, lalu Allah memberikan nikmatnya kepadamu, maka telitilah, sungguh Allah Maha teliti terhadap apa saja yang kamu kerjakan. Tidaklah sama antara orang yang beriman yang duduk, yang tidak turut berperang tanpa mempunyai uzur halangan, dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan derajat orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk, tidak ikut berperang tanpa halangan. Kepada masing-masing Allah menjanjikan pahala yang baik, yaitu surga, dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar, yaitu beberapa derajat dari Allah
daripadanya serta ampunan dan rahmat. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, idza darabatum fi sabilillah, jika kalau kamu, daraba itu asal katanya memukul ya. Maksudnya adalah berjalan ya. Daraba fi sabilillah, jika kamu berjalan di jalan Allah Subhanahu wa taala, fatabayyanu, maka perlu ada memperhatikan dengan secara seksama. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salam lasta mu'mina, jangan kau katakan pada orang yang mengucapkan salam kepada engkau bukan seorang mukmin. Tabtaguna aradul hayatid dunya, engkau menginginkan akan kesenangan hidup atau bagian hidup di dunia. Fa indallahi maghanimu katsira, padahal di sisi Allah banyak sekali ghanimah harta yang banyak. Kadzalika kuntum min qablu famannallahu 'alaikum, demikianlah dahulu kamu juga digilakan oleh dunia dan lain sebagainya. Famannallahu 'alaikum, lalu Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat kepada kamu. Maka fatabayyanu, maka perlu berjelas-jelas. Innallaha kana bima ta'maluna khabira, Allah atas segala sesuatu Maha mengetahui. Ayat ini berkaitan tentang masalah adanya orang-orang yang mengucapkan salam dalam perang. Dia mengucapkannya dalam masuk Islam, dia akan mengucapkan asyhadu la ilaha illallah. Kalau tidak salah, nama sahabatnya adalah Usamah bin Zaid, sahabat Nabi. Ya, dalam satu perang itu. Ya, dalam satu perang antara kaum muslimin dan orang kafir, maka ada salah seorang orang kafir ini yang sudah hampir mau terbunuh, maka dia mengucapkan asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ucapkan kalimat Islam, assalam, selamat, kalimat maksudnya dia menyatakan dia masuk Islam. Tapi di waktu akan terbunuh gitu, waktu udah mulai kalah ya. Maka Usamah bin Zaid, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, berpikir, ini dia mengucapkan kalimat salam ini, kalimat Islam ini dalam keadaan terdesak aja, karena kebetulan mau mati gitu ya, mau isden gitu ya, mau meninggal gitu ya, udah kalah ya. Dia ucapkan kalimat ini, asyhadu la ilaha illallah, ini dalam keadaan terdesak aja. Maka dengan demikian langsung dibunuh gitu. Karena Usamah bin Zaid, dia orangnya enggak sebenarnya mengucapkan. Dia tidak sebenarnya mengucapkan kalimat tersebut, kalimat bosnya dia masuk Islam. Maka setelah dia meninggal, setelah dia terbunuh, maka sampailah berita itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sampailah berita itu kepada Rasulullah SAW tentang seorang kafir yang mengucapkan kalimat syahadat. Lalu karena dia sudah berkalah dalam perang, dia mengucapkan kalimat syahadat, dia pun tetap dibunuh oleh Usamah bin Zaid. Maka ditanya oleh Rasulullah kepada Usamah bin Zaid, benarkah engkau melakukan demikian? Benarkah engkau telah membunuh seorang yang telah mengucapkan kalimat syahadat?
Kalimat Usama bin Zaid lebih kurang. Kata Usama bin Zaid, ya Rasulullah, dia mengucapkan ta'awudzan. Dia mengucapkan itu dalam keadaan terdesak saja sebenarnya, mencari perlindungan saja. Maka Rasulullah tetap mengatakan, bagaimana engkau memperbuat dengan kalimat la ilaha illallah? Apa yang bisa engkau pertanggungjawabkan dengan kalimat la ilaha illallah? Halla syaqaqta qalbah? Adakah engkau telah belah hatinya sehingga engkau ketahui dia mengucapkan dalam keadaan taqiyah saja? Sungguhnya dia tidak beriman, dia hanya dalam perlindungan saja. Engkau tahu enggak engkau apa yang tersembunyi di hatinya? Dan kurang begitu. Maka dalam keadaan demikian, berkeinginan Usama supaya hidup lagi orang tadi gitu. Kan udah meninggal, gimana lagi? Ya, ada meninggal. Maka kita berdasarkan hal itu, kita menghukum orang sesuai dengan apa yang zahir. Apa yang tersembunyi dalam hati orang itu kita tidak bisa nilai. Yang tersembunyi di hati orang itu Allah yang Maha tahu kan. Asalkan dia nampakkan dia salat, dia melaksanakan syariat agama, apakah dia ria atau tidak ria itu urusan dia. Ya, dia beramal dalam perlindungan, mencari perlindungan saja agar diselamatkan dari, umpamanya kalau tegak negara Islam, bayar jizyah, bayar pajak, ataupun diselamatkan dari dibunuh dan sebagainya, itu urusan yang lain. Yang mana kita menghukum bil zawahir, nahnu nahkum bil zawahir. Kita menghukum apa yang nampak, bil zahir. Al-batin, apa yang tersembunyi dalam hati itu tidak bisa kita hukum. Apa yang tersembunyi dalam diri tidak bisa kita hukum. Kita menghukum nahkum bil zawahir saja. Itu dalam Islam. Oleh karena itu, di dalam agama kita dilarang wala tajassasu. Jangan mencari berita, mencari itu gitu. Mencari hal-hal yang tersembunyi gitu. Boleh. Oleh karena itu, kalau bisa aku tuh jangan nanti buat profesi sebagai wartawan. Wartawan itu kadang-kadang begitu loh, mencari, kalau tidak berita itu tidak berita yang negatif, tidak laku korannya, tidak laku media. Jadi kadang-kadang begitu, sebagian hotel, tidak seluruhnya ya, sebagian. Sehingga dicarilah hal-hal berita yang akan membuka aib, itu tidak boleh. Ya. Dalam agama dilarang gitu ya. Barang siapa menutup aib saudaranya, maka dia akan ditutup aibnya oleh Allah SWT. Tapi yang barang siapa yang membuka aib saudaranya, maka dia pun akan dibuka aibnya oleh Allah SWT sampai dia dalam keadaan di rumahnya pun dalam keadaan malu. Ya. Agak lebar sedikit ya. Jadi begitu, nahkum bil zawahir. Kita menghukum apa yang nampak. Apa yang tersembunyi di dalam kita nggak tahu persis. Maka oleh karena itu diingatkan Allah dalam firman dalam surat ini, surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah fatabayyanu. Hai orang beriman, kalau ente atau kamu melaksanakan atau antum melaksanakan perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka perlu fatabayyanu, perlu hati-hati. Wala taqulu liman alqa ilaikumus salama lasta mu'mina. Jangan kau katakan kepada orang yang telah mengucapkan salam, ucapkan assalamualaikum, atau mengucapkan kalimat Islam, dia bersyahadat, lasta mu'minah, kau katakan engkau tidak beriman. Belum lagi, engkau hanya mencari perlindungan saja sebetulnya. Jangan begitu. Tabtaguna aradul hayatid dunya. Kamu mungkin berkeinginan untuk kehidupan dunia barangkali. Ya. Supaya kalau dibunuh dapat ghanimah hartanya gitu. Ya. Fa indallahi maghanim katsiran, di sisi Allah banyak sekali ghanimah, banyak sekali harta. Kadzalika kuntum. Jadi jangan
Alasan pertamanya keduniaan gitu. Karena walillahi khazainus samawati wal ard. Bagi Allah lah khazain langit dan bumi ini milik Allah Subhanahu wa taala, saudara. Kenapa kita terfokus yang ada sama orang ini? Ya. Mintalah sama Allah Subhanahu wa taala ghanimah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa. Diajarkan doa dari Rasulullah, Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Bisa hafal itu doanya? Doa bagus sekali ya. Allahumma aghnini bi halalika an haramik wa aghnini bi fadlika amman siwak. Ini penting doa ini diucapkan ya. Sering diucapkan. Ya Allah, berikanlah kepadaku kecukupan. Aghnini ya Hafiz, aghnini bi halali. Ya. Ya. Allah aghnini bi halali. Ya Allah, beri saya kecukupan dengan harta yang halal. Sehingga tidak mau saya membuat dosa, mencari harta yang haram, mencuri duit orang gitu. Ini harta yang haram nih. Akibatnya berat nih. Ya. Saya disini baca doa gitu. Mencuri duit orang itu akibatnya berat. Ya. Nanti akan dipanggangkan dengan api neraka. Ya. Kullu lahmin nabata min haram fan-naru awla bih. Salah satu yang tubuh kita ini tumbuh dari hal yang haram, neraka tempatnya. Ya. Aghnini bihalalika an harami. Ya Allah, kayakan diri saya dari harta yang halal sehingga saya tidak mau lagi mengambil harta yang haram. Tentu begitu. Sering munajat begitu. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, berikan pula lah kepadaku kekayaan dengan meminta karunia daripada Engkau, memohon kepada Engkau. Amman siwaka, dengan saya mengharap bantuan, permohonan kepada Engkau. Saya tidak butuh lagi kepada yang lain. Ini kan kita sebentar-sebentar hari Minggu telepon orang tuanya, telepon ubinya, abinya, telepon bapaknya, ibunya, telepon mamanya, bapaknya kan. Ya, habis duit, minta duit, beli ini. Kita saja kan. Coba kita memohon sama Allah dulu. Bisa jadi pemberian Allah itu tidak mesti dari orang tua kita nih. Wa aghnini bi fadlika amman siwaka. Ya Allah, beri saya kecukupan dari karunia Engkau sehingga mungkin saya tidak butuh pada orang lain lagi. Allah Subhanahu wa taala amat senang kepada orang yang sering minta. Ya. Amat senang kepada orang yang sering memohon, meminta. Ya. Yang sering minta mohon itu Allah Subhanahu wa taala senang rahmat. Tapi kalau manusia sering minta walaupun kepada orang tua kita, kalau kita sering minta walaupun kepada orang tua kita, lama-lama orang tua kita kesal, minta terus gitu. Ya, kembali kita pada ayat ini ya. Tartakuna aradul hayatid dunya fa indallahi maghalibu katsirah. Kadzalika kuntum min qablu, demikianlah kamu sebelumnya, famannallahu alaikum fatabayyanu. Lalu Allah berikan nikmat kepada kamu, diberikan nikmat iman dan Islam. Fatabayyanu, maka perlu teliti, cross check dahulu. Jangan asal bunuh saja, jangan asal hukum saja gitu. Innallaha kana bima ta'maluna khabira. Sesungguhnya Allah terhadap apa yang kamu perbuat Maha mengetahui. Wa ma yakhfa 'ala Allah min syai'. Tidak ada yang luput dari Allah Subhanahu wa taala. Semuanya atas kontrol Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikontrol. Kalau Syekh Abdul tidak bisa kontrol di belakang. Ya.
Tapi Allah Maha melihat, ya. Syekh. Ya. Allah Maha melihat siapa yang serius mendengarkan kajian tafsir, ada yang sambil main, atau Allah Maha lihat. Sabtu kita melihat. Ada yang sambil tidur, Allah Maha tahu ya. Ya Bang ya. Insyaallah. Ya. Baik, kita lanjutkan. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang duduk-duduk saja, orang-orang yang tidak ikut perang dari orang mukmin, kecuali orang yang dalam keadaan tidak bisa ikut perang ya. Dia tidak ikut perang karena tidak ada uzur. Ada juga orang yang tidak ikut perang karena uzur, maunya sakit dan lain sebagainya. Angka beda dengan itu. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah. Tidak sama orang yang tidak mau berperang atau tidak ikut perang tanpa ada uzur dengan orang-orang yang bermujahadah, berjuang di jalan Allah SWT bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta dan diri mereka. Faddalallahu mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'ala al-qa'idin daraja. Allah lebihkan orang-orang yang berjuang di jalan Allah SWT dengan harta dan diri mereka atas orang yang duduk yang tidak ikut berperang. Darajah, beberapa darajat. Wa kullu wa'adallahu husna, dan setiap sesuatu dilebihkan bagi Allah SWT melebihi yang lainnya. Wa faddalallahu al-mujahidina 'ala al-qa'idina ajran 'azima. Allah lebihkan orang yang berjuang di jalan Allah SWT dengan pahala yang besar di sisi Allah SWT, dengan ganjaran yang besar. Ya. Wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Jangan kau sangka orang berjuang di jalan Allah mati dia syahid dia di jalan Allah SWT, dia meninggal dalam keadaan sia-sia, dia telah meninggal. Tidak, bal ahya'un, mereka hidup di kubur mereka, inda rabbihim yurzaqun, diberikan rezeki dari sisi Allah SWT. Ya, dalam surah An-Nisa. Dah apa lagi baiknya kan? Dah apa belum? Surah Al-Imran itu, farihina bima atahum Allah min fadlih, mereka bergembira dengan apa yang Allah berikan karunia kepada mereka. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun, dan mereka berikan kabar gembira kepada orang-orang di belakang mereka, jangan merasa takut, merasa cemas. Ya, diberikan karunia yang banyak. Bahkan orang yang meninggal itu dikatakan dalam riwayat ya, orang-orang yang meninggal berjuang di jalan Allah SWT, syahid di jalan Allah SWT, dia berkeinginan hidup lagi gitu. Hidup lagi untuk berperang lagi, mati lagi dia, hidup lagi dia berkeinginan berperang lagi. Kenapa dia berkeinginan berkali-kali hidup untuk berperang lalu mati, hidup lagi untuk perang mati lagi begitu? Kenapa dia berkeinginan demikian? Karena dia tahu bagaimana ganjaran pahala bagi orang yang berjuang di jalan Allah SWT. Ya, bagi para mujahid itu bagaimana pahala ditempatkan. Ya, mereka ini sudah berada di taman-taman surga ya, orang-orang mujahid itu ya, berada di taman-taman surga, itu posisi mereka. Dan mereka para mujahid itu, orang yang berjuang di Allah SWT, tidak akan mengalami istilahnya apa namanya di alam kubur, di alam barzakh. Pasulah, bagak, ya, fitnatul kubur, mereka tidak akan melewati. Setiap kita ini akan mengalami hebatul kubur ya, keadaan kuburnya kita alami kegoncangan di alam kubur, kita akan merasakan seluruhnya. Kecuali orang yang berjuang di jalan Allah SWT, orang yang berperang di jalan Allah SWT, dia tidak akan mengalami demikian. Kenapa? Mereka sudah mengalami hal itu di dunia. Kalau kan pistol gitu kan, sudah mengalami ketakutan gitu ya. Jadi di alam kuburnya aman gitu. Itu nikmat bagi orang yang berjuang di jalan Allah SWT ya. Terbelah kepalanya kan. Nah, kadang-kadang novelnya ditembak dulu kan. Nah, ini di sebelahnya mau ditembak juga nih kan. Jadi sewaktu novel ditembak mati gitu kan, ini sudah kemudian main kan. Saya ketembak juga nih. Nah, itu sudah dialami di dunia. Sehingga dia di alam kubur tidak merasakan apa-apa lagi gitu.
Itu nikmat bagi orang yang berjuang di Allah SWT. Ya, nikmat itu kan dirasakan ya bagi orang yang mujahid berjuang Allah SWT. Maka Allah SWT sampai tangguhkan, itu dalam surat Taubah kan ada kisah yang panjang dia. Tangguhkan taubatnya orang-orang, ada 40 hari lamanya ya, 3 orang sahabat Nabi yang tidak ikut perang. Dia tidak ikut perang bukan karena apa-apa, karena menunda-nunda saja. Ya, menunggu-nunggu dan lain sebagainya. Ditangguhkan taubatnya sampai disuruh tak boleh berdagang dengan dia. Ya, orang yang tidak ikut perang tersebut disuruh meninggalkan keluarganya gitu, dikucilkan. Ya, dan nggak mau ikut perang gitu. Rasulullah SAW. Ya, apa punya ayatnya Syekh? Apa punya ayatnya Syekh? Wa ala thalathati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahabat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a min Allah illa ilaihi tsumma taba 'alaihim liyatubu. Sampai sempit rasanya dunia ini bagi mereka. Nah, ini kisahnya kan panjang tuh, ada di dalam kitab Riyadhus Shalihin ada kan? Atau ada tetap mencari kitab Riyadhus Shalihin di kamar-kamarnya. Baca sih, kitab Riyadhus Shalihin baca di kamar. Ya, itu kisahnya menarik sekali gitu. Nah, jadi kalau kita kiaskan ya, kita kiaskan kepada kita sekarang ini. Antum nih dalam medan perang sekarang ini ya. Man kharaja fi talabil ilmi bahwa fi sabilillah. Orang yang keluar dari rumahnya menuntut ilmu, dia di jalan Allah SWT. Jadi kalau kita dalam medan perang ini harus maju gitu. Jangan mundur, jangan tak mau perang gitu. Menuntut ilmu perang gitu. Ya. Harus berjuang sampai 30 juz, insyaallah ya. Jangan mundur gitu. Nanti tidak diterima pula taubat antum nanti. Ya. Iya enggak? Jangan mundur, semangat terus ya. Di jalan Allah SWT. Kita sedang beradanya Allah SWT. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Mereka akan mendapatkan derajat di sisi Allah SWT dan ampunan dan rahmat dari Allah SWT. Wa kana Allahu ghafurur rahima. Ada Allah SWT yang pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi penjelasannya sudah ada di dalam surat Ali Imran tadi kan. Darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmah. Apa farihina bima atahumullahu min fadlihi wastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim min khalqihim alla khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Ini karunia ya akan Allah berikan kepada kita yang betul-betul berjuang. Walaupun sekarang ini kita tidak berjuang angkat senjata, karena sekarang kita berjuang dalam menuntut ilmu pengetahuan, berjuang dalam menghafal. Maka sungguh-sungguh dalam hal demikian ya. Nah, kita tidak menginginkan, kalau kita berkeinginan supaya negara ini aman terus ya, ya masyarakat ini aman, tak terjadi perang. Nah, kamu perjuangan tetap ada gitu. Perjuangan kita adalah dengan cara menuntut ilmu ini. Ya, ilmu agama. Ini perjuangan gitu. Maka dituntut kesungguh-sungguhan. Jangan malas gitu. Malas udah masuk ke Isya ya. Hal min soal. Mafi? Nah, kalau tak usah nanya ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza darabtum fi sabilillah. Ma ma'na darabtum fi sabilillah? Oh, mantap. Darabtum fi sabilillah artinya. Nah, mana? Yang menunduk-nunduk siapa? Darya. Apa makna darabtum fi sabilillah? Nah, siapa yang tahu idza darabtum fi sabilillah artinya? Jalan. Jalan. Tahu ya? Berjalan berjuang ya Allah SWT. Baik, cukup itu aja ya. Bisa sudah masuk. Kita akan sampai bisa terus
bil azan dan qam ya. Itu kita lanjutkan dengan muhasabah insyaallah taala. Baik, demikian saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.